Di tempat itu nggak cuma kita yang sepantaran kayak di sekolah, tapi ada yang lebih tua, ada yang udah berkeluarga, punya anak berapa, udah punya istri, suami, dan gajinya itu cuma segitu. Ngapain sih nih anak di rumah? Gak ngapa-ngapain, beli buku gak jelas. Kamera itu. Udah. Apa kabar Nun? Baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Lama lo nggak kelihatan lo kamu. Kamu sibuk ngapain sekarang? Kuliah. Kuliah. Selamat ya. Jurusan Fisika di Universitas Islam Negeri Malang. di Universitas Islam Negeri Malang. Berarti angkatan Masuknya? Ya, masuknya. 2020. 2020. Oke. Mungkin banyak nih teman-teman yang belum kenal atau lupa sama Mbak Hanun Nisrina. Kenalan dulu coba. Hai teman-teman, nama saya Firela Hanun Nisrina. Saya dari Universitas Islam Negeri Malang. Lulus alumni 2017-2018. Jadi lulus 2 tahun yang lalu dan sekarang baru kuliah tahun ini. Tahun kemarin Iya. ya, tahun kemarin. Lah kamu tuh lulus tahun 2018 ya? Oh, bukannya kalau alumni itu? Oh, masuknya ya? Masuknya. Masuknya lulusnya tahun 2019. Iya. Ya, lulusnya 2019, baru kuliah tahun 2020. Oke. Sebelum kita ngomong lebih lanjut ya, mungkin teman-teman ada yang perlu tahu kira-kira hobinya Mbak Hanun tuh apa sih? Hobi membaca buku. Halo. Iya, Pencitraan. Saya suka membaca buku. Terus olahraga, menyanyi. Kamu tuh suka olahraga kan? Suka, saya bisa apa? Berenang bisa, saya sombong banget. Basket, futsal. Basket yang dulu kamu main tiap sore sama anak-anak itu? Itu tapi main abal-abal sih. Oh. Tapi bisa lah ya. Tapi bisa. Sombong banget. Tapi seriusan kamu suka olahraga? Suka. Yang Bapak tahu dari Hanun tuh ya selain senang ribut di kelas. Wow. Bapak kangen loh sama temen-temenmu yang sering ribut di kelas tuh. Apalagi saya yang setiap hari. Pernah ketemu nggak sih? Kalau yang deket-deket sini Malang, kayak Desa, di Batu, terus Nuril, itu masih sering ketemu. Tapi kapan gitu Bapak lewat daerah rumahmu ngeliat si Putri? Kediri siapa Putri ya? Iya. Bener kan ya? Iya. Lewat sana dari rumahmu teh? Kak udah lama sih. Ya mungkin nginep mungkin pas sana. Kalau kesini pasti nginep. Nginepnya di rumah kamu. Oh, rumah kamu udah jadi guest house sekarang ya? Bisa jadi. Sombong banget. Iya. Jadi Mbak Hanun juga seneng nyanyi ya. Kesini nanti insya Allah Mbak Hanun udah lama banget nggak buat konten nyanyi. Nanti insya Allah akan buat, semoga lancar nanti ya. Kalau misalkan ada yang mau lihat nanti linknya Bapak kasih nanti ya. Check it out. Oke. Kemudian udah berarti kamu lulus dari Mauntaza udah berapa tahun? 2 tahun ya? Ya. 2 tahun ini ya? 2 tahun jalan 3 tahun sekarang ya? Ada nggak pengalaman berkesan yang sampai sekarang ini, pengalaman yang masih berkesan dan masih kamu ingat waktu kamu di Mauntaza? Banyak sih Pak. Ya salah satu lah yang paling berkesan lah. Paling berkesan. Approximately 10 hours later. Ya boleh waktu sama teman-teman, boleh waktu Seringnya itu kalau di kelas gitu biasanya itu pasti nyanyi-nyanyi terus joget-joget gak jelas gitu. Kalau nggak ada guru, apalagi waktu kelasnya di sana yang di bagiannya MTS itu tuh kan sering jauh dari kantor, jadi sering nyalain volume keras gitu musik sampai akhirnya digedor-gedor sama guru MTS. Kalian tuh sampai pernah digedor guru MTS. Iya, Padahal kelas kalian tuh kan jejer ruang guru MTS kan. Nggak MA tapi MTS. MTS, Kita iya. nggak bully sama guru. Gurunya sama guru MA. Berarti selama ini guru MTS itu kalau protes ya gara-gara kalian berarti ya. Iya, mungkin. Sombong banget. Selain itu ada nggak? Selain itu, Berarti lebih banyak kesannya maksudnya yang kamu ingat ya waktu sama teman-teman berarti ya? iya sih. Heeh. Kalau sama guru, nggak boleh dicontoh Pak tadi. Nggak boleh dicontoh. Ya, saya kan sama anak-anak suka ke ruang guru. Ah, iya, gitu kan, nongkrong di ruang guru. minum, makan ngerujak gitu. Dulu
Sekarang ya karena pandemi. Oh iya Karena sih. pandemi, jadi nggak ada yang kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang guru tadi, siapa dari guru-guru waktu zamanmu ya kan kayak misalkan Bu Retno kan sekarang udah pindah ya, Bu Retno sekarang pindah. Nah waktu zamanmu dulu yang punya kesan mendalam di seorang Hanun itu siapa? So sih. Pak Sol. Ya, soalnya yang waktu akhir-akhir itu apalagi kan Sol kayaknya Apa? kayak apa sih Pak? Apa? Kayak berusaha banget gitu loh, Pak. Maksudnya apa tiap hari sampai tidurnya kurang gitu, pokoknya. Waktu akhir-akhir menjelang Mau ujian tes itu. ujian tes apa nih? Tes ujian nasional SBM, apa? iya, Oh SBM. UN, Iya, gitu iya. kan pakai komputer. Iya. Dan lagi Pak Sol juga ngerangkep jadi wali kelasnya kelas Oh, saya iya. kan. Jadi kayak wow, cool. Oke. Nah, tapi di sisi lain ya, jadi memang waktu itu Bapak juga tahu banget Pak Sol emang memperjuangkan banget ya waktu itu ya, apalagi Hanun karena enggak, soalnya gini, untuk teman-teman tahu juga nih, biasanya yang ada dalam pikirannya teman-teman itu anak-anak Mamumtazah yang aktif dan juga banyak kontribusinya untuk Mamumtazah itu kan biasanya anak-anak pimpinan ranting IPM kan. Yang jadi ininya, jadi kalau misalkan dianggap masuk pimpinan ranting IPM itu dianggap sama teman-teman tuh mereka yang banyak ngasihnya. Nah brandingnya kayak gitu. Kalau misalkan ada buat sesuatu, diminta tolong sesuatu, pasti teman-teman yang non pimpinan ranting itu pasti mikirnya alah paling diduluin anak pimpinan ranting gitu kan ya. Nah di teman-teman tuh yang selama ini Bapak perhatikan kayak gitu, padahal mereka tidak kenal Virial Hanun Nisrina. Hanun itu bukan anak pimpinan ranting, tapi kapanpun dibutuhkan dia selalu datang. Selalu dipanggil. Jadi nggak semua nih buat temen-temen juga nih yang lainnya. Nggak mesti yang di pimpinan ranting, yang nggak pimpinan ranting pun juga kalau misalkan kita lihat bisa ngasih kontribusi ya pasti kita datangkan, kita minta tolong kayak gitu ya. Apalagi kalau angkatannya Mbak Hanun kan, kalau kita ingat satu angkatan emang banyak banget yang berbakat ya. Nah, kan nggak mungkin semuanya kita masukin pimpinan kan, nggak mungkin ya. Salah satunya yang nggak masuk pimpinan ya Mbak Hanun, tapi Mbak Hanun kapanpun kita butuh madrasah butuh selalu datang. Makanya kenapa dulu tuh sangat, kalau Bapak ini ya percakapan guru-guru zaman itu tuh sangat apa sih bahasa Jawane ngebot apa? Memberatkan. Maksudnya kok ketika Mbak Hanun nggak bisa lanjut kuliah waktu itu sangat disayangkan. Ya makanya kenapa kok tahun selanjutnya kan kamu juga masih dibantu dan lain-lain ya, karena itu tadi, karena Mbak Hanun ini walaupun itu tadi kata teman-teman bukan pimpinan ranting IPM, tapi kontribusinya bantu madrasah itu juga nggak sedikit gitu, apalagi prestasinya. Wah. Sombong banget. Masih lanjut tilawah kamu sampai sekarang? Enggak. Udah jarang latihan ya? Iya. Tapi nyanyi nggak sih? Bapak agak jarang lihat kamu cover lagu lagi loh. Males Pak, capek. Kenapa capek? Nggak tahu. Kamu nggak, itu bisa jadi duit loh Non. Saya tuh nggak bisa kayak ngeset gitu. Sebenarnya bisa, cuma males gitu loh. Kenapa? Malesnya kenapa? Ya itu kan saya mungkin agak perfeksionis ya, kinda. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu sih. Cuma saya kalau misalnya nggak enak gitu, itu nggak saya upload. Jadi biasanya kan sampai take berkali-kali, terus nggak ada yang dapat gitu, ya udah nggak jadi. Tapi dulu sering loh, berarti dulu sering enaknya berarti? Atau dulu nggak terlalu peduli? Kan dulu kan nganggur kan. Oh dulu nganggur ya? Banyak waktu. Sekarang banyak tugas. Susah nggak sih jurusan fisika Non? Mungkin Pak. Belum ya, ini yang sekarang masih bisa terkendali ya. Oke, kalau misalkan ya, berarti udah 2 tahun lulus dari aliyah. Kalau misalkan Hanun bisa kembali ke masa-masa aliyah dulu, ya kembali, apa yang mau Hanun lakukan yang dulu belum pernah atau enggak? Sebetulnya Hanun kepengen melakukan itu, aduh ngerti ngono biar aku ngene di aliyah gitu loh, apa? Kalau misalkan Hanun kembali ke masa-masa aliyah lagi, ada nggak hal yang mau dilakukan? Saya nggak pernah menyesal. Saya nggak pernah merasa
saya pengen kembali lagi gitu, nggak pernah sih. Kalau ininya, ya memang Mas, walaupun Bapak juga tidak pernah menyesali masa-masa aliyahnya Bapak. Cuma kalau misalkan nih, sebagai contoh ya, kalau misalkan Bapak diberi kesempatan untuk kembali ke masa aliyah dulu, yang akan Bapak lakukan sih, mau ikut banyak lomba dan nggak usah peduli menang kalah gitu. Karena Bapak dulu orangnya kayak gitu. Bapak dulu orangnya mau ikut lomba tuh, alah kok kalah aku nggak nus yang bimbing gitu. Kalau Bapak dulu ya, kalau Bapak dulu gitu. Nah setelah sekarang nih Bapak, waduh ngerti ngono biar aku ngerti, tapi bukannya menyesali ya, tapi ketika kalau misalnya Bapak dapat kesempatan lagi, Bapak kok pengennya itu yang Bapak lakukan. Nah kalau Hanun sendiri, ada nggak yang mau dilakukan? Saya kalau apa ya hampir itu sih sama kayak Pak Ari kalau ada lomba-lomba gitu. Karena saya rasa ya dulu itu saya kalau ikut lomba itu nggak All out. Iya nggak all out. Jadi agak menyesal sih. Harusnya bisa nih kayak ini, tapi kenapa waktu itu kok enggak. Oh iya. Tapi bukan berarti menyesali ya. Iya. Ya semua itu kan bagian dari proses kita. Kalau misalkan nggak seperti itu ya juga sekarang kita nggak jadi kayak gini. Berarti lebih kepengen all out ya, karena kalau diingat-ingat emang Mbak Hanun dulu tuh banyak banget kesempatan ikut lomba ya. Bener. Dari kelas 10 nggak sih? Ya, angkatanmu tuh banyak loh yang Bapak ingat. Makanya kenapa angkatanmu tuh tak kasih nama? Waktu itu ingat kan Faiza Generation kan? Kenapa? Karena Faiza kan artinya kan juara ya. Ya dari bahasa Arab ngambil. Kenapa? Karena angkatannya Hanun tuh banyak banget. Kalau dihitung-hitung dari kelas 10 itu prestasinya udah banyak. Dan itu pun juga belum all out gitu ya nanti. Apalagi kalau all out kamu ya. Wah, hebat soalnya sih. saya kan kayak bidangnya itu loh. Mulai dari kelas 10 itu kan waktu awal-awal pernah diajak oleh pembimbingnya. Oke. Terus habis itu bahasa Inggris. Terus tiba-tiba qiraah. Itu tiba-tiba mencar-mencar gitu loh Pak. Jadi saya nggak fokus satu hal. Kalau misalkan ya di sekarang dengan kamu sudah tahu kemampuanmu dan lain-lain, kembali lagi ke waktu itu kamu mau milihnya apa? Dengan setelah pengalaman kamu 3 tahun ikut lomba sini sana ke Aliyah, di Aliyah. Ya. Saya bahasa Inggris mungkin. Bahasa Inggris ya. Kamu lebih milihnya ke bahasa Inggris daripada yang qiraah. Iya. Nah, berarti lebih enjoy di bahasa Inggrisnya. Ngomong-ngomong kalau gitu kenapa waktu pilihan kuliahmu udah ngambil bahasa Inggris nggak sih? Tapi bahasa Inggris IPS saya nggak mau pindah ke IPS, dan ini nyambungnya ke cita-cita sih Pak. Okay. Sebenarnya saya cita-citanya juga saya cita-citanya tuh pengennya jadi ilmuwan. Oke, ilmuwan. Dari kecil, karena mungkin waktu dari kecil tuh kan kayak wow cool ilmuwan, gak ada yang nyamain gitu kan. Okay. Paling orang-orang dokter, polis, pilot, gitu. Terus ya udahlah ilmuwan keren banget gitu. Tapi emang agak males. Bapak potong. Ada satu cita-cita yang nggak ada anak kecil pikirin. Apa? Ibu rumah tangga. Wah! Itu nggak ada loh anak kecil yang ditanya, Dek, kamu cita-citamu apa? Mau jadi ibu rumah tangga? Nggak ada loh. Bapak rumah tangga. Berarti cita-citamu mau jadi ilmuwan? Awalnya, iya sih, iya. Cita-cita saya dari kecil itu mau jadi ilmuwan. Nggak ada secara spesifik apa gitu ilmuwannya? Nggak ada. Soalnya saya sebenarnya nggak tahu kan cita-cita saya. Kalau ditanyain bingung. Jadi ya udah ilmuwan aja, nggak ada yang sama, terus keren. Terus akhirnya nggak pernah berubah itu saya. Nggak pernah berubah. Itu juga nentuin kepilihan jurusan saya akhirnya. Waktu di Aliyah ya? Iya, di Aliyah kan IPS sama IPA gitu. Terus saya akhirnya milihnya itu ngaruhnya juga di jurusan sih, karena waktu SMA juga IPA sama IPS. Nah IPS itu nggak terlalu suka, jadi akhirnya milih IPA, dan katanya juga anak IPS kan orang enggak itu stereotip ya, maaf loh guys, enggak bermaksud. Kalau kita nginget ya Nun ya, kelasmu itu isinya cewek semua, bukan karena angkatanmu nggak ada yang suka cowok, yang nggak ada yang suka IPA lo ya. Iya. Cuma nggak ada cowok yang betah di kelasmu. Iya. Satu kelas IPA isinya cewek semua yang kayak angkatanmu, sama satu kelas IPS isinya cowok semua, kayaknya sereman kelasmu dan iya kayaknya Pak. serius.
Sampai Hamim aja nggak berani masuk. Jadi ketika Hanun mau lulus, itu ada bayangan nggak, ada harapan, ada ekspektasi nggak ketika mau lulus itu kayak gimana? Dulu waktu mau lulus. Iya. Waktu mau lulus tuh, misalnya kayak teman-teman kan ada yang, oh aku pengen kuliah, gini, aku pengen iya, kerja iya. gitu loh maksudnya. Nah, waktu Hanun mau lulus itu apa ininya? Bayangannya Hanun waktu itu apa? Kuliah, pasti kuliah. Saya kan pingin banget kuliah, apalagi sampai S2, S3, ST. S3. Iya. Itu pokoknya harus kuliah gitu apapun yang terjadi. Makanya akhirnya walaupun saya nggak kuliah gitu kan, mungkin emang nggak rezekinya di tahun pertama. Akhirnya sebenarnya waktu nggak keterima di mana-mana itu milih mau swasta atau gap year. Nah kalau swasta itu kan kemahalan kan, pasti kasihan orang tua juga gitu. Akhirnya saya milih gap year, kan apa salahnya gap year sambil belajar lagi gitu. Terus akhirnya gap year niatnya mau les, ternyata nggak ada yang cocok les-lesannya. Awalnya mau les apa tuh? Les buat SBM itu. Oh, les buat SBM. Terus nggak ada yang cocok, akhirnya sering ke sekolah kan itu sambil cari-cari les-lesan ke sekolah, ngajar kiroah, dapet cuan lumayan buat jajan. Habis itu sampai akhirnya kalau di rumah kan paling nanam tanaman, masak, baca buku, guling-guling rebahan gitu kan. Terus Umi kan akhirnya Ngapain sih nih anak di rumah? Gak ngapa-ngapain, beli baju gak jelas. terus akhirnya disuruh ngelamar kerjaan. Sebenarnya saya nggak mau awalnya karena banyak orang yang bilang kalau misalnya udah kerja itu tuh nanti males kuliah. Betul, gitu. betul. Males kuliah apalagi udah megang duit banyak kan. Terus akhirnya saya nggak mau awalnya. Terus om saya bilang nggak apa-apa, gajinya itu nggak perlu banyak, yang penting adalah pengalamannya. Terus soalnya nanti kalau misalnya kita keluar ke dunia sosial gitu, maksudnya dunia luas gitu, pasti kan butuh pengalaman gitu, pengalaman bersosial dan lain-lain, karena kehidupan dan dunia itu kejam. Tapi seneng nggak sih waktu kamu kerja tuh, seneng nggak dapat uang? Wow, very happy. Tapi Karena uang jajan dapat ya? enggak. Udah enggak? Saya malah yang ngasih uang kan ke Oke, good ya. Tapi seneng ya emang ya dapat uang ya. Ya. Nah, emang kebanyakan dari teman-teman tuh gitu. Jangan berani, Bapak sendiri juga nasihatin, jangan berani-berani kerja dulu. Kalau nggak yakin bisa tetap ngelanjutin sekolahnya. Bapak pasti sering ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena bagi anak-anak usia kalian, ya bagi anak-anak usia yang barusan lulus kemudian ngerasain kerja dapat uang, itu sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan kan ya, sangat menyenangkan. Padahal ketika nanti tuntutan pekerjaan makin besar, tuntutan hidup makin kejam itu tadi, nggak menyenangkan, nggak semenyenangkan itu bekerja itu. Ya, nggak semenyenangkan itu. Nah, motivasinya Hanun yang misalkan waktu itu barusan ngerasain ya gimana senengnya bisa dapat uang sendiri, bahkan bisa bantu orang tua juga dengan uang gaji-gaji pertamanya itu, kok berani ngelepas untuk lanjut kuliah waktu itu gimana? Pertama niat keinginan yang besar, karena saya udah niat banget mau kuliah, apapun yang terjadi harus kuliah. Yang kedua adalah malu, karena di sekitar saya banyak teman-teman saya yang udah lulus terus masuk universitas yang bagus, jurusan keren. Jadi kalau misalnya ditanyain kamu sekarang ngapain gitu, kerja itu kayak malu gitu. Nah itu kita harus bisa ngonverse kan, perasaan malu itu jadi sesuatu yang positif buat motivation gitu. Terus ya gitulah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah untungnya saya kerja di tempat yang gajinya nggak terlalu besar. Jadi bayangin aja ya, di tempat itu nggak cuma kita yang sepantaran kayak di sekolah, tapi ada yang lebih tua, ada yang udah berkeluarga, punya anak berapa, udah punya istri, suami, dan gajinya itu cuma segitu. Nah, iya. Gitu, jadi saya aja cukup buat saya, terus bantu orang tua itu cuma sedikit banget. Nabung aja hampir nggak bisa gitu nabung. Gimana yang orang udah berkeluarga gitu. Terus mereka juga bilang saya menyesal gitu, harusnya
kuliah gitu kan. Oke. Sebenarnya kalau kuliah itu kan harusnya kita niatnya nggak cuma biar dapat kerja yang bagus, karena itu nggak terlalu apa ya, belum tentu menentukan itu kan kesuksesan seseorang. Tapi ya usaha maksudnya itu Prasyarat. Ya prasyaratnya aja sih. Ya, itu penting sih itu. Itu penting. Mungkin kalau misalkan nggak tahu ya, Hanun inget apa enggak? Biasanya kalau di kelas Bapak tuh pernah bilang, Bapak tuh selalu inget-inget kalau di kelas kalau ketemu tatap muka itu, Bapak selalu ngingetkan kalau misalkan kalian kuliah, sekolah, jangan berharap untuk dapat kerja. Ya. Bapak tuh selalu tak sempatkan ngomong kayak gitu ke siswa Bapak. Kenapa? Nyesel. Pasti nyesel. Kalau sekolah atau kuliah buat kerja, pasti nyesel. Karena kebanyakan orang bekerja nggak sama dengan background sekolahnya. Kebanyakan orang bekerja. Bapak, oke lah, mungkin Bapak guru matematika ya. Tapi lebih banyak kerjaannya Bapak malah ke yang hal-hal kayak gini. Yang buat video, ngedesain, malah ngajar komputer, ya kan ya? Malah yang buat acara, malah yang kayak gitu yang tidak Bapak dapatkan di kuliah ya. Jadi jangan sekolah, jangan kuliah karena memang ya niatkan aja untuk belajar gitu kan. Untuk memperbaiki masa depan, itu yang harus diniatkan sih ya. Dan beruntungnya Hanun tadi lingkungan kerjanya bukan yang terlalu hedon berarti ya. Bapak sih nggak kebayang kalau misalkan anak baru lulusan aliyah kemudian dapat rezeki kerjaan enak ya, tapi kerjaannya itu masih sifatnya sementara, mungkin udah nggak mau lanjut kuliah mungkin ya. Tapi ada nggak sih temanmu yang kayak gitu? Ada beberapa. Berarti gaji Risa lebih besar dari gajimu. Kenapa? Gaji Risa berarti lebih besar dari gajimu. Iya dong. Iya. Gitu kalau dia cerita kayak gimana? Cerita apa, Pak? Ya misalnya dia pernah nggak sih nyeritain Risa tuh awalnya emang nggak mau kuliah apa gimana? Dia mau sebenarnya. Sebenarnya teman-teman saya yang niatnya kerja dulu apa gap year terus kerja itu niatnya itu mau kuliah tahun kedepannya. Ternyata yang nggak tahu kenapa gitu kan. Mungkin masalah ekonomi atau masalah keluarga atau ya pasti banyak faktor sih Pak. Gitu. Akhirnya nggak lanjut ya. Ya. Risa sama Ucup tuh masih nggak sih? Berarti alasan kenapa Hanun waktu itu nggak lanjut kuliah karena memang di negeri belum keterima ya. Dan seingat Bapak juga waktu itu banyak beberapa guru yang nyaranin buat masuk swasta. Ya. Emang nggak ada waktu itu beasiswa swasta? Saya nggak nemu sih, tapi emang saya targetnya bukan swasta. Saya nggak mau masuk swasta. Emang prinsip ya jadi awal ya, prinsip seorang Hanun nih ya. Tapi emang dari awal niatnya fisika nggak sih? Atau yang lain? Sebenarnya saya suka fisika itu mulai dari UN. Kan kimia harus milih kan, kimia, fisika atau biologi. Biologi sangat tidak mungkin dan peminatnya banyak, sudah tidak mungkin. Terus kimia itu sebenarnya saya suka aja sih, cuma nggak tahu kenapa selama sekolah itu saya bosan gitu belajar kimia. Bosan, akhirnya saya milihnya fisika dan lagi peminatnya cuma saya sama Fadina. Cuma berdua. Itu kan seneng kan kalau belajarnya cuma kayak private gitu. Terus akhirnya saya itu milih fisika dan lagi alasannya itu karena kayak selama ini saya sekolah ada pelajaran fisika tapi nggak pernah mudeng gitu kan eman, dan UN kan nilainya nggak terlalu dipakai gitu, jadi saya kayak main-main gitu loh Pak. Yang penting dapat ilmu gitu aja. Terus apparently itu kayak saya seneng banget gitu loh, bukan seneng banget kayak apa, paham gitu kan. Kalau sesuatu konsepnya, misalnya konsepnya itu sulit gitu, terus kita paham kan pasti seneng kan ya Pak ya. Betul. Ya kayak gitu deh feelingnya itu, kayak tiba-tiba wah pengen deh fisika gitu. Terus akhirnya waktu milih jurusan itu sebenarnya kepikiran fisika, cuma ternyata kalau saya kan pasti kita nyari prospek kerjanya kan Pak kalau milih jurusan. Saya nggak ketemu gitu, nggak terlalu ketemu fisika itu nanti prospek kerjanya apa gitu. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya milihnya kimia. Mungkin kimia. Oh, ini waktu tahun pertama ini ya? Iya, tahun pertama. Dan itu, terus akhirnya saya milih kimia, semuanya kimia, ternyata nggak masuk semua. Dan lagi yang paling penting itu ya Pak ya, kalau faktornya kenapa saya baru sadar gitu, kenapa saya nggak keterima, banyak nggak keterimanya adalah karena
restu orang tua saya, karena saya itu dari awal tes itu orang tua itu bilang, Nun kamu kalau kuliah di UIN aja, karena dari MI, MTS, MA gitu. Pengennya itu orang tua saya itu melanjutkan agamanya gitu loh, biar komplit gitu. Di lingkungan yang Iya, agamis gitu ya. Iya, benar. Terus akhirnya saya tetap nggak mau karena udah capek gitu mikir agama, nanti pasti matkulnya lebih banyak lagi gitu. Tapi akhirnya ya gitu, restu orang tua penting sih. Oke. Oh berarti waktu tahun pertama kamu nggak ada daftar UIN nih? Enggak. Nggak ada daftar UIN, berarti ke negeri yang lain dan nggak ada jurusan fisika? Apa? Nggak ada milih fisika waktu tahun pertama. Waktu tahun kedua? Tahun kedua. Oke lah, mungkin alasan UIN-nya karena kamu sadar restu orang tua tadi ya. Iya. Nah, milih fisikanya? Ya waktu tes, akhirnya saya milih fisika. Apa itu yang buat kamu turn out akhirnya milih fisika? Soalnya kalau di UIN kan nggak ada yang paling IPA. Maksudnya yang IPA gitu, saya kan nggak mau Tapi ambil di UIN IPS. ada kimia kan? Iya, kimia, ambil kimia sama fisika. Oh, kamu ngambil kimia sama fisika, tapi akhirnya kamu milih fisika juga gitu ya. Dan yang keterima yang fisika. Iya. Oke. Oh iya. Loh, tapi kimia pilihan berapa? 1. Oh, kimia tetap pilihan 1. Waktu tahun kedua kamu mendaftar di berapa universitas? Saya mandiri Pak yang di UIN. Awalnya saya masih nggak mau di UIN, jadi saya ambilnya di luar. Di Oke. UIN. Itu juga ngambilnya kimia semua? Iya. Bukan fisika ya? Enggak. Oke. Jangan-jangan jodohmu ada di situ. Untuk ini ya kayak gini. Bapak dulu itu jurusan kan bahasa ya kelas 12 waktu aliyah ya. Jurusan bahasa. Lulus dari aliyah itu Bapak daftar SNMPTN zaman dulu ya namanya. Itu kemana-mana jurusan bahasa nggak ada yang keterima kan? Ya. Terus kemudian tapi Bapak nggak gap year. Bapak awalnya juga mau gap year tapi sama orang tua Bapak nggak boleh. Bapak awalnya juga nggak daftar di swasta awalnya, tapi sama orang tua, wes nggak apa-apa daftaran swasta ketimbang gap year. Ya, Bapak awalnya juga mau ngambil kursus, tapi bukan kursus SBM, kursus keterampilan gitu. Nah, di waktu itu UMM ya, waktu itu UMM Bapak daftar, pilihannya Bapak masukin matematika, yang nggak terima matematika. Ya. Ternyata istri Bapak juga kena matematika. No. Who knows loh Nun? Who knows, tapi Tapi kan kamu belum ketemu temen-temenmu. iya sih Pak. Oke, waktu tahu nggak bisa langsung kuliah waktu itu ya, nggak bisa lanjut kuliah di tahun pertama kamu lulus tuh ada suatu perasaan nggak? Maksudnya apa yang kamu rasain waktu itu? Malu itu tadi. Kalau ditanyain sama orang malu, terus sedih pasti sedih banget. Terus bertanya-tanya. Apa? Pertanyaannya apa? Bertanya-tanya Yaitu, apa? kenapa kok nggak bisa lulus gitu? Nggak bisa keterima di mana-mana gitu alasannya. Makanya saya nemukan jawabannya. Oh iya, karena itu tadi ya. Karena jodoh. Tadi kan malu ya, malu kemudian sedih, kemudian juga dan banyak alasan kamu cari-cari kenapa kok nggak bisa masuk kuliah. Terus akhirnya kamu tadi ceritain juga ikut les tapi nggak ada yang cocok ya, akhirnya membantu di madrasah ngajar adik-adiknya kiroah waktu itu ya, akhirnya kerja. Nah kamu proses akhirnya menerima tahun pertama ini, oke lah aku tahun pertama ini nggak bisa masuk kuliah dulu, itu gimana caranya Hanun berdamai dengan kenyataan itu? Berdamai dengan Kenyataan bahwa kamu nggak bisa lanjut kuliah waktu itu. iya. Sebenarnya apa ya? Berdamainya gimana ya? Ya itu tadi Pak, di-converse perasaannya dulu. Perasaannya itu di-converse dulu, terus apa ya? Ya mikir aja. Pasti nanti ada hal yang terbaik nanti yang diberikan sama Allah gitu. Nggak mungkin lah yang buruk-buruknya kan nggak mungkin, pasti ada hal yang baik yang pasti akan kita dapat gitu. Berarti mensuggest diri sendiri ya, supaya yakin positif terus bahwa nanti pasti ada yang hal baik yang datang ya. Tapi kan tidak, jadi gini, nggak semua orang bisa ya Nun ya, nggak semua orang bisa kayak gitu kan ya. Nah gimana caranya supaya kita bisa
mensugesti diri kita sendiri bahwa yakin pasti ada hal baik nantinya di depan nih? Sebenarnya pengetahuan sih itu Pak, kayaknya lebih ke gimana kita cara kita aware itu kan termasuk dari kayak pengetahuan kita tentang hal ini kita kan takut karena kita nggak tahu. Oke. Ya kan, jadi akhirnya kita harus tahu gitu, makanya saya tadi juga bertanya-tanya juga kenapa, terus gimana, terus apa nih nanti yang bisa mungkin terjadi gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya saya nggak kuliah berarti saya bakal nggak sukses, bakal nganggur, itu kan nggak mungkin. Nah kita kayak cari gitu loh, apa peluang lain yang bisa kita lakukan gitu, apa nanti yang mungkin bisa terjadi di masa depan gitu. Jadi positive thinking aja, jalan itu nggak cuma satu kok, pasti ada banyak gitu. Ada jalan lain. Tapi sempat menyalahkan orang nggak sih? Maksudnya menyalahkan orang lain sampai kamu nggak bisa lanjut kuliah waktu itu, sempat nggak? Wah ini pasti gara-gara gimana? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Nggak pernah sih Pak, salah saya sendiri sih. Saya tahu, saya males banget, saya orangnya pemalas dan suka procrastinating. Jadi ya sombong banget. Introspeksi diri. Iya. Tapi itu tadi penting loh tentang pengetahuan seseorang tuh, ternyata mungkin tadi juga ya, tadi kan Hanun bilang dari SD-nya tuh di madrasah. Ya mungkin itu juga salah satu faktor yang membuat Hanun akhirnya bisa positive thinking dengan qadarullah ya. Iya. Ada nggak sih? Hanun ngerasa nggak sih? Apa? Hanun sekolah dari awal itu di sekolah keagamaan itu berdampak kepada cara berpikir itu? Sangat berdampak sih Pak. Kayak mulai dari sosialnya juga. Jadi kalau misalnya saya juga ya, waktu kerja kaget banget. Kaget karena di luar sana itu ada orang yang nggak sepemikiran sama kita, ada yang agamanya nggak sama kayak kita, maksudnya pasti karena selama ini saya itu ada di lingkungan yang zona nyaman gitu loh. Jadi ketika keluar pasti lihat orangnya macem-macem banget, lihat orang yang macem-macem, jadi kaget juga. Jadi ya ternyata ngaruh juga gitu, mulai dari pendidikan dari kecil. Padahal selama ini saya seperti pemberontak gitu. Ternyata ya memang ya kalau saya bilang sih, kalau di sekolah itu dimana orang-orang yang sadar dengan dunia di luar sana itu pingin orang yang tidak sadar untuk sadar. Orang yang aware mau meng-awarekan orang yang tidak aware. Jadi kalau misalnya guru kalian bilang gini, itu emang sangat penting banget buat masa depan kalian. Mereka itu mau kalian tuh siap dan ya bisa menghadapi dunia yang kejam ini. Ya ininya teman-teman kan emang karena belum merasakan ya. Kadang kan juga dari guru-guru itu kan juga ada yang bilang kami ini pernah di posisi kalian, cuma kalian kan belum pernah di posisi kami ya. Jadi banyak hal sebetulnya yang teman-teman yang masih di aliyah itu yang belum lihat wajah aslinya, kehidupan tuh belum dilihat ya, belum dilihat. Dan ya itu tadi contoh yang tadi Mbak Hanun ceritakan, banyak hal yang tidak sama dengan apa yang kita bayangkan dulunya ya. Terlalu banyak kepalsuan di dunia sana. Saat masuk tahun kedua, ya udah deket mau pendaftaran lagi. Waktu itu gimana nih Hanun bisa daftar lagi, itu gimana ceritanya? Sebenarnya ternyata saya ngerasain sih, rasanya males mau daftar lagi karena sudah pernah daftar dan kayak sudah kerja gitu, sudah nyaman gitu. Ternyata emang malesnya itu kayak harus ditarik gitu. Tapi ya at the end of the day saya mungkin ya karena itu tadi keinginan saya tadi, terus cita-cita gitu, jadi ngaruh ke semangat saya gitu. Jadi pokoknya Hanun ayo harus dipaksa gitu. Banget tadi Sama Hanun sendiri ya. Iya. Ada nggak misalkan dari umimu, apa dari keluarga, apa dari teman-teman yang ikut dorong? Nggak ada. Makanya bapak tuh selalu bilang ke teman-teman ya, jangan bergantung pada siapapun, Ya, even itu orang bener. tua kalian. Sangat. Even itu orang tua kalian yang punya darah ngalir di dalam tubuh Bener, kalian, bener. jangan bergantung pada siapapun. Kita harus bisa
bener-bener yakin sama diri kita sendiri. Exactly. Nggak ada yang bisa membahagiakan kita selain diri kita sendiri. Bener. Berarti waktu itu emang bener-bener Hanun yang narik dirinya sendiri ya waktu itu ya. Harus. Kalau nggak gitu kayaknya nggak. Langkah pertama yang dilakukan waktu itu? Langkah pertama Sekitar bulan apa, inget nggak? Maret. Saya Maret keluar, terus ternyata pandemi. Untungnya pandeminya saya jadi bisa belajar gitu loh Pak. Oke. Even though masih males dan procrastinating belajar gitu. Terus tapi tetap belajar sampai terus daftar itu kan sebenarnya daftar tuh gampang ya Pak ya. Kalau online cuma tinggal mencet, ngisi biodata, terus daftar, bayar, udah. Bayar juga online bisa gitu. Tapi malesnya itu nggak tahu dari mana setan ini. Terus tapi akhirnya bisa gitu. Orang tua juga untungnya dukung gitu. Jadi bisa sih. Terus habis itu belajar, tes itu bingung sebelum masih pas daftar kan harus milih jurusan, terus universitas itu mikir itu harus ngambil apa, ternyata saya salah ambil lagi, tapi ya nggak apa-apa, ternyata emang jalurnya di sini gitu. Oh, berapa kali coba waktu yang kedua tuh Nun? Berapa kali jalur yang kamu lewati? Itu waktu tahun kedua itu SBM dulu. Oke, SBM gagal okay. Kan 2 itu gagal. Terus saya mandiri itu langsung UIN. Itu benar-benar terakhir gitu, udah UIN gitu. Orang tua itu langsung kayak gitu, terus UIN, pokoknya harus UIN, terus akhirnya daftarlah gitu mandiri. Terus kalau jurusannya dibebasin sih untuk. Oke. Berarti SBM kemarin tuh Bapak pikir kamu waktu tahun kedua tuh langsung milih di universitas yang kamu terima sekarang. Enggak. Berarti sempat gagal lagi tuh ya? Iya. Jeda dari gagal SBM yang tahun kedua sama mandiri ada jeda nggak? Berapa bulan gitu? Apa langsung waktu itu? Lumayan dekat sih jedanya, tapi Pak ada jeda tapi sedikit. Tapi kan kamu gagal yang SBM dulu, ya. Baru daftar kan? Iya. Berarti kan gini, kalau nggak Bapak menempatkan pemikiran teman-teman yang lain ya di posisi kamu, pasti kan males kan? Maksudnya udah dari SBM, udah dari tahun pertama gagal semua, tahun kedua nyoba SBM gagal lagi, ya. Tapi nyoba lagi mandiri. Kalau misalkan waktu itu mandirimu di UIN gagal lagi, Swasta. Waktu itu udah kayak santai gitu loh, nggak apa-apa wis, nggak Oh, masuk iya, SBM, oke. udah swasta. Tapi orang tua saya itu kayaknya saya masih kasihan gitu dan nggak serem juga sama jurusannya, nggak serem juga sama biayanya gitu, kan sudah langsung dikasih tulis harganya gitu kan. tapi belum daftar ulang waktu itu ya? Belum. Belum. Sebenarnya disuruh cepet-cepet di WA itu, tapi kayak gitu. Terus akhirnya ternyata UIN buka tuh langsung. Ini nih, daftar UIN aja. Terus saya mau. Oh iya. Tapi iya. ada hikmahnya sih Pak, kenapa saya masuk tahun ini? Iya, kenapa? Nggak mahat, nggak bayar mahat. Terus banyak privilege-nya sih kalau tahun ini. Banyak dimudahkan ya? Ya. Saya pas daftar ulang itu juga struggling banget Pak. Apa? Strugglingnya apa? Struggle-nya adalah waktu itu saya telat masukin data-data, padahal saya udah sampai kalau narkotika gitu ya, sampai sana mana yang selatan itu Kedung Kandang gitu. Ibaratnya kayak naruh sampai sana terus muter-muter dalam sehari itu saya langsung nyari semuanya gitu. Ternyata nggak tahu punya saya itu padahal udah di email, terus katanya disuruh buka lagi, harusnya bisa, tapi nggak bisa. Terus saya datang ke UIN, pokoknya itu datang sekali, sampai udah datang sekali nggak bisa Mas Yan. Terus saya pulang, besoknya saya datang lagi 2 hari lagi. Pokoknya struggling banget itu Pak mau kuliah itu. Saya mau nangis gitu, udah kayak mau nyerah gitu, tapi ternyata ya udahlah. Back to basic ya, maksudnya prinsip Ya, kamu tadi ya. Tapi memang Bapak rasa sih hikmah terbesarnya kamu telat 1 tahun, kalau dari cerita kita ini aja ya, banyak banget kamu berubah loh Nan.
Iya. Loh, serius Iya, loh. benar. Banyak banget hal yang kamu dapatkan loh, Nun. Ya, dalam proses 1 tahun ini. Ya, ngerasa nggak sih? Yang paling kerasa apa? Pemikiran Bapak aja nih dari ngobrol kita aja Bapak udah tahu Hanun udah dapat banyak nih 1 tahun gap year nih dapat banyak. Iya. Tapi yang paling Hanun kerasa apa? kerasanya kayak aware aja gitu, tiba-tiba aware. Karena selama ini kayak saya sekolah itu nggak sadar, kayak saya tuh nggak sadar Pak. Saha. Saya nggak tahu hakikatnya pergi ke sekolah itu apa, belajar ini tuh apa gitu. Ternyata ya emang semuanya penting sih, matter. Ya, gitu. Terus social juga, about social itu ketemu banyak orang, lebih banyak orang, lebih bisa menilai orang gitu. Terus gimana ngomong ke orang yang baik dan benar itu juga belajar itu sih Pak, banyak sih. Selama gap year itu ya? Apa? Selama Iya, gap year. gap year. Dan tadi yang kamu cerita tentang struggling awal-awal kuliah itu sebetulnya kalau Bapak ingin sekarang ya, mungkin kalau misalkan Bapak yang dulu di usia-usia kalian baru lulus aliyah juga paling mau males banget udah struggling gitu. Males kenapa? Karena kita selama aliyah kan enak kan. Maksudnya semua informasi itu kita dapatkan, bener nggak sih? Langsung dari guru, ada lomba dari guru, ada ujian dituntun guru, harus ngapain. Sedangkan ketika kita lulus sudah aliyah ini kita harus sendiri semuanya, harus nyari info sendiri, nggak bisa harus ngapain sendiri gitu ya. Tapi memang kayak gitu kenyataannya. Makin dewasa, makin besar, ya itu yang kita temui tiap hari. Ya itu yang kita, Bapak aja ya, supaya bisa selesai kemarin itu, selesai kuliah Bapak di semester akhir ujung semester kemarin, bulan Januari, Februarian kemarin, itu juga strugglingnya luar biasa. Supaya Bapak nggak bayar semester ini. Iya. Jadi ada tuntutan gitu loh, semakin dewasa itu tuntutannya makin mau nggak mau kita harus struggling. Mau nggak mau ya harus dilakukan gitu. Ya mungkin kalau ketika usia-usia kalian kan tuntutannya nggak ada. Jadi alah apa sih repot-repot gitu ya yang dipikirkan kan gitu kan ya. Alah apa sih repot-repot terus males terus bulet tuh sarare kan gitu kan ya udah males gitu. Dapat tugas sedikit deh udah aduh kok ruwet men tugasnya udah tinggal kan usia-usia kalian kan kayak gitu. Tapi makin dewasa tuntutannya makin berat. Terus waktu akhirnya kamu bisa lanjut kuliah, perasaanmu kayak gimana waktu itu? Wow, relief. Akhirnya masuk juga. Oke. Selama berstruggling kuliah, akhirnya masuk gitu kayak wah, kuliah gitu. Wah, besok kuliah. Wow, cool. Tapi yang kamu sadari, maksudnya kehidupan kuliah yang kamu bayangkan dulu sama yang sekarang sama nggak? Waktu aliyah? Oh, iya sih. Sama sih kayaknya Pak. Sama maksudnya perbedaan sama sekolah sama kuliah. Ininya dulu, maksudnya dulu waktu aliyah kan pasti membayangkan Tahunnya kehidupan apa? kuliah kan. Iya. Nah, ketika kamu sekarang udah ngerasain kuliah sendiri, ada perbedaan nggak? Maksudnya, loh ternyata gini ya kuliah gimana? Ada nggak gitu? Approximately 10 hours later. Atau dulu kamu nggak mikir? Iya. Lebih Saya kepada nggak gitu mikir. ya? Tapi- Lebih kepada gitu ya Nun? Iya, tapi itu sih lebih hampir sama sih, banyak kesamaan. Katanya kan karena banyak orang yang bilang kuliah itu sulit gitu, jangan kuliah, nggak usah kuliah, apalagi Mbak Aslin itu pernah bilang nggak usah kuliah, kalau mau kuliah tuh ambil kesenian aja gitu. Kamu kan suaranya bagus. nggak mau Mbak, aku ambil kesenian, nggak minat. Terus yang menurut kamu yang paling berbeda waktu zaman sekolah sama kuliah apa? Berbeda sekolah sama kuliah. Ya, baik itu dari cara belajarnya atau dari Cara apa? belajarnya beda, terus teman-temannya juga beda, dosennya juga beda. Terus kalau ngajar itu ya udah gitu, kayak ya udah gitu, paham nggak paham. Sebenarnya kalau mungkin kalau di UIN itu nggak kayak universitas lain kayaknya dosennya. Saya lebih struggle-nya ke communication sama sesama mahasiswa. Sama-sama Soalnya- mahasiswa. Iya, soalnya beberapa mungkin karena saya lebih tua mungkin ya. Saya kan lebih paham gitu loh. Misalnya kan kalau di chat gitu. Chat kadang-kadang maunya niatnya begini, ternyata orang-orang tuh nggak paham gitu. Lebih ke situ sih, karena itu kesulitan daring sih Pak ya. Iya, Lebih kesulitan kesulitan daring. daring. Tapi ya gitu sih. Struggle-nya mungkin karena belum ketemu langsung. Saya Belum pernah ya terlalu berarti ketemu paham. langsung ya? Belum.
Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Enggak, tugasnya berarti enggak ada tugas kelompok berarti. Ada. Nah, Oh, itu tugas lebih kelompok. struggling lagi. Saya nggak suka kalau tugas kelompok. Saya lebih suka tugas individu. Tapi kalau tugas kelompok juga nggak ketemu berarti. Enggak. Terus kelompokannya ya lewat chattingan, buat grup baru. Paling tugasnya dibagi, kamu bagian ini, nanti cari terus materinya dikumpulin ya dalam grup gitu. Oke. Sedangkan kalau Biar cepet ngaret-ngaret ya. gitu butuh kesabaran. Presentasi juga online semua ya. Iya, presentasi online pakai GC, Gemit. Gece, apa sih gece? Oh iya ya. Oke, terakhir ya Nun ya. Saran sama harapannya Hanun untuk teman-teman yang masih di Aliyah. Sadar sih. Sadar. Kalian harus sadar. Terus ini sih, ini sih lebih ke apa ya? Kuncinya kalau mau orang hidup bermanfaat itu adalah berilmu dan beriman. Ilmu, kata Albert Einstein, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Dan itu is the key. Cuma itu sih kuncinya. Yang penting adalah kalau mutu saya ngutip sih sebenarnya René Descartes. Saya berpikir karena itu saya ada. Good. Terus kesannya apa, Pak? Harapan untuk teman-teman. Ya itu sih tadi. Lebih sadar dan paham, terus suka bertanya-tanya karena bertanya-tanya itu penting banget. Kamu nyadar bertanya-tanya itu penting nggak, Pak? Waktu di Aliyah dulu udah mulai bertanya-tanya nggak? Saya kan suka bertanya-tanya dari dulu, Iya Pak. sih, iya. Iya, tapi Iya sih, memang. itu saya belum Mulai dari yang nggak penting ya. Iya, mulai dari yang nggak penting sampai penting gitu. Tapi dulu itu nggak tahu kenapa saya harus bertanya-tanya. Sekarang sudah lebih tahu sih. Apa alasannya bertanya-tanya apa? Ya itu, kalau orang bertanya-tanya kan berarti mereka mau tahu. Kalau orang tahu kan akhirnya nanti, kalau tahu itu kalian nggak bakal takut gitu. Kalau tahu itu apa ya? Orang yang tahu sama nggak tahu itu pasti lebih tenang yang tahu gitu. Pasti karena Ya, dan itu penting untuk di perkuliahan. iya. Dan gitu. kehidupan setelah lulus Aliyah itu penting. Karena kalau saya kuliah ya kemarin pengalaman itu tuh dosennya itu bilang kalau di dosen saya itu lulusan luar negeri gitu. Kan kalau di luar negeri gitu ada kuliah gitu. Misalnya terus dibuka pertanyaan gitu. Ada yang mau bertanya pasti semuanya angkat tangan. Tapi kalau di Indonesia itu very different. Katanya kalau di Indonesia itu malah orang nggak berani tanya karena mereka terbiasa langsung dapat jawabannya. Oke, benar. Dan kebiasaan waktu kecil banyak tanya tuh udah diiniin sama orang tuanya. Itu juga makanya itu juga pendidikan. Aduh, ini nanti kemana-mana Pak. Politik, pendidikan, Tapi ekonomi. bener anaknya bapak tuh emang dari kecil udah tak ajarin, kata pertama yang tak ajarin tuh kata-kata apa. Ya. Ya dia udah tak ajarin kata-kata Bukan papa apa. ya, bukan ayah. Apa, bukan. Nggak usah, nanti kalau dia bisa apa kan dia bisa nanya siapa ayahnya kan. Iya, benar. Siapa ayahku gitu. Ayo masa Mimuna. Pokoknya dia harus bertanya aja dulu Iya, apa aja dulu ya. Iya, karena menurut Bapak juga orang yang punya rasa curious ya, Iya. rasa ingin tahu yang besar itu lebih baik daripada orang yang cerdas ya. Karena kuncinya menuju ke sana tuh nggak cukup cerdas ya, tapi rasa ingin tahu yang besar tadi. Dan itu yang buat kita lebih maju daripada yang lain ya. Oke, thank you Nun, banyak banget yang kita Thank dapat you. hari ini. Ya. Intinya dalam ngedate kali ini tuh prinsip penting berarti ya. Prinsip penting, kalian kalau selama punya prinsip apapun yang terjadi kanan kiri kalian akan bisa ngelewatinya. Terus setelah itu tadi yang Bapak tangkep yang lumayan juga itu yang bisa dorong diri kita sendiri ya. Ya, jadi kita nggak bisa ngandelin orang lain apalagi. Itu saya juga belajar itu Pak sama Jabir. Iya benar, harus nggak bisa kita mengharapkan orang lain apalagi teman kita ya. Dan karena kita nggak bisa banyak berharap ke orang lain itu ya, jadi jangan terlalu maksudnya jangan karena orang lain A kita jadi A juga gitu ya. Kita harus tetap sesuai prinsip kita itu tadi, dan restu orang tua itu tadi juga penting ya. Semoga sukses Hanun ya. Semoga sukses, semoga cepat selesai kuliahnya, semoga lancar, semoga berkah ya. Ya kita ketemu lagi. Semoga kita bisa ketemu sama Mbak Hanun lagi nanti. Amin. Iya. Semoga diberi umur panjang. Amin ya Allah. Saya. Ya.
Terima kasih. See you teman-teman di next video. Alwasila and stay Mumtaz. Assalamualaikum. Salam. Hai Mumtazun, ayo bantu channel Mumtazah Malang untuk mencapai 4.000 jam tonton di sepanjang tahun ini. 4.000 jam tonton. 4.000 jam tonton. 4.000 banget, Pak. Iya, 4.000 jam tonton di sepanjang tahun 2021 ini. Bagaimana caranya, Pak? Gampang, kita cukup menyebarkan video-video dari channel Mumtazah Malang ini ke seluruh teman dan saudara kita. Kemudian, jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar yang baik di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe kalau belum. Setelah itu, tonton semua video-video di channel Mumtazah Malang tanpa di-skip. Hah? Tanpa di-skip? Tanpa di-skip? Ya, tanpa di-skip. Pause boleh, Pak? Boleh, tapi habis itu nontonnya lanjut lagi loh ya. Kalau ditinggal makan? Boleh, Ditinggal belajar? ya boleh banget lah. Kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Kenapa harus 4.000 jam tonton, Pak? Karena dengan mencapai 4.000 jam tonton, channel Mumtazah Malang ini akan dapat memberikan lebih banyak konten-konten positif dan seru untuk kita. Bahkan bisa membantu teman-teman kita yang kesulitan mengikuti pembelajaran dari rumah. Wah, tambah keren dong, Pak. Tentu, makanya semangat ya membantu Mumtazah. Ayo, capai 4.000 jam tonton di tahun 2021 ini. Alwasila and stay Mumtaz.